Babi merupakan hewan yang haram untuk dikonsumsi bagi umat muslim. Namun pertanyaan yang sering muncul adalah mengapa babi diciptakan jika Allah telah mengharamkannya bagi hambanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah. Dalam Islam, aturan mengenai halal dan haramnya makanan dan minuman telah dijelaskan secara jelas dalam Al-Quran dan hadis. Salah satu prinsip penting dalam hukum makanan Islam adalah bahwa apapun yang diharamkan oleh Allah pasti memiliki alasan yang mendalam, baik dalam konteks mudarat maupun manfaatnya. Dalam hal ini, babi termasuk dalam kategori makanan yang diharamkan. Al-Quran secara tegas menyebutkan larangan ini dalam beberapa ayat, seperti pada surah Al-Baqarah, surah Al-Ma'idah, dan surah Al-An'am. Larangan ini bukan tanpa alasan. Ada beberapa alasan yang dapat menjelaskannya mengapa babi diharamkan, termasuk aspek kesehatan dan kebersihan. Babi adalah hewan omnivora yang dapat memakan berbagai macam makanan, termasuk kotoran dan bahan-bahan yang tidak bersih. Hal ini dapat berpotensi menularkan berbagai jenis penyakit dan parasit. Daging babi juga dikenal dapat mengandung cacing pita dan penyakit lainnya yang dapat menimbulkan masalah kesehatan bagi manusia. Islam sebagai agama yang mengutamakan kebersihan dan kesehatan menetapkan larangan ini sebagai langkah pencegahan terhadap resiko kesehatan yang mungkin timbul. Dalam ajaran Islam, setiap hukum dan larangan memiliki tujuan untuk menjaga keseimbangan dan kesejahteraan umat manusia. Larangan terhadap babi dan makanan haram lainnya bukan hanya untuk mencegah mudarat, tetapi juga untuk memelihara kemurnian spiritual dan fisik umat Islam. Dengan mengikuti aturan-aturan ini, umat Islam diharapkan dapat menjaga kesehatan tubuh serta kepatuhan terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain aspek kesehatan, hukum halal dan haram dalam Islam juga berfungsi sebagai bentuk pengajaran moral dan spiritual. Menghindari makanan haram seperti babi adalah salah satu cara umat Islam menunjukkan ketaatan dan pengabdian kepada Allah. Ini merupakan ujian untuk menguatkan iman dan ketundukan perintahnya. Ada juga dimensi sosial dan lingkungan dalam hukum makanan haram. Dalam konteks kesehatan masyarakat dan perlindungan terhadap lingkungan, larangan terhadap konsumsi daging babi dapat membantu mencegah penyebaran penyakit zoonosis, yaitu penyakit yang dapat menular dari hewan ke manusia, dan mendukung praktik pertanian yang lebih berkelanjutan. Dengan demikian, meskipun daging babi diciptakan sebagai bagian dari ciptaan Allah, larangan mengonsumsinya adalah bagian dari kebijaksanaan ilahi untuk melindungi kesehatan, kesejahteraan, dan moral umat manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan aturan ini dengan pengetahuan dan hikmahnya yang sempurna demi kebaikan dan keselamatan hamba-hambanya. Sepatutnya manusia tidak mesti mengetahui hikmah apa yang terkandung dari apa yang dilakukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kewajiban manusia hanyalah beriman kepada Allah, karena sesungguhnya Allah lebih mengetahui apa yang terbaik bagi ciptaannya. Jadi, cukuplah percaya saja jika ada suatu larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pasti hal tersebut mengandung mudarat atau bahaya bagi hambanya. Allah Ta'ala telah berfirman, Dia tidak ditanya tentang apa yang diperbuatnya, dan merekalah yang akan ditanyai. Quran Surah Al-Anbiya ayat 23. Allah Subhanahu wa Ta'ala mungkin menciptakan babi sebagai bagian dari ujian bagi umat manusia. Dalam perspektif ini, larangan mengonsumsi babi bukanlah hanya sebuah aturan semata, tetapi juga sebuah tes dari Allah untuk mengukur ketaatan dan kesungguhan seseorang dalam mematuhi perintahnya. Jika seseorang dapat menghindari larangan tersebut dan memilih untuk mengikuti petunjuk Allah, maka ia telah berhasil dalam ujian yang diberikan olehnya. Diciptakannya babi dapat memberikan pelajaran penting bagi umat manusia tentang bagaimana seharusnya kita tidak menjalani hidup kita. Babi dengan karakteristiknya yang malas dan rakus menjadi simbol dari sifat-sifat negatif yang harus kita hindari. Babi dikenal karena kebiasaannya yang rakus, seperti memuntahkan makanannya dan kemudian memakannya kembali. Ini menunjukkan sifat serakah dan ketidakpuasan yang tidak sehat. Selain itu, babi juga dikenal sebagai hewan yang kotor. Ia tidak hanya memakan makanan kotor, tetapi juga seringkali memakan kotorannya sendiri. Bahkan, makanan yang dikonsumsinya bisa saja terkena kotoran atau urin babi itu sendiri.
Dari sifat-sifat ini, kita dapat belajar bahwa babi berfungsi sebagai pengingat untuk hidup dengan lebih baik. Kita diingatkan untuk menjauhi kebiasaan buruk seperti kemalasan dan kerakusan. Dengan melihat perilaku babi, kita seharusnya termotivasi untuk hidup dengan lebih baik dan lebih bersih serta disiplin, serta tidak terjebak dalam kebiasaan yang merugikan diri sendiri atau orang lain. Sebagai makhluk yang diberikan akal dan budi, manusia memiliki tanggung jawab untuk menjaga kebersihan diri dan lingkungan serta menghindari sifat rakus. Dengan memahami dan merenungkan perilaku babi, kita dapat berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik, lebih bersih, dan lebih bijaksana dalam memilih jalan hidup kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah menggunakan babi sebagai perumpamaan kaum terdahulu yang dikutuk karena perbuatannya yang buruk dan tertuang dalam Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 60. Apakah akan aku beritakan kepadamu tentang orang-orang yang lebih buruk pembalasannya dari orang-orang fasik itu di sisi Allah, yaitu orang-orang yang dikutuk dan dimurkai Allah. Di antara mereka ada yang dijadikan kera dan babi dan orang-orang menyembah Tagut. Mereka itu lebih buruk tempatnya dan lebih tersesat dari jalan yang lurus. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 60. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya Nabi Isa putra Maryam akan segera turun di antara kalian dan akan memutuskan perkara manusia dengan adil. Ia akan mematahkan salib, membunuh babi, dan tidak akan ada jizyah. Harta akan berlimpah ruah sehingga tidak ada yang menerimanya, dan satu kali sujud kepada Allah dalam salat akan lebih baik daripada seluruh dunia dan apa yang ada di dalamnya." Abu Hurairah menambahkan, "Jika kalian mau, kalian bisa membaca ayat ini dari Al-Quran. Tidak ada seorang pun dari ahli kitab, Yahudi dan Nasrani, kecuali akan percaya kepadanya, yakni Isa sebagai Rasul Allah dan sebagai manusia sebelum kematiannya. Dan pada hari kiamat, Isa akan menjadi saksi terhadap mereka." Para ulama memberikan beberapa pendapat mengenai makna dari tindakan Nabi Isa alaihi salam yang membunuh babi. Jabir berkata, "Ini adalah bukti bahwa babi dilarang dalam ajaran Nabi Isa. Ia membunuh babi sebagai penegasan terhadap orang-orang Kristen yang menyatakan bahwa babi halal dalam ajaran mereka." Al-Muhallab mengatakan, "Ini berarti bahwa semua orang akan memeluk Islam dan tidak ada perbedaan dengan Nabi Isa." Ia juga mengatakan, keduanya mematahkan salib dan membunuh babi dalam agama Kristen merupakan tindakan menyimpang dan melanggar ajaran mereka tentang Nabi Isa alaihi salam. Nabi Shallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada kita bahwa Nabi Isa akan menggantikan segala sesuatu yang dikatakan berasal darinya dengan apa yang digantikan oleh Nabi Muhammad, dan mengajarkan kepada mereka bahwa mereka salah dalam cara mereka. Ini menunjukkan bahwa Nabi Isa akan datang dan mengonfirmasi ajaran Nabi Muhammad, memutuskan dengan adil untuk semua pengikutnya. Maulana Anwar Shah Al-Kashmiri berkata, "Karena orang Kristen menganggapnya halal, sementara agama kita melarangnya. Demikian juga dalam syariat Nabi Isa. Pendapat dalam beberapa buku kita yang menyatakan bahwa babi halal untuk mereka tidaklah sahih. Selain itu, pada dasarnya segala sesuatu yang memiliki kuku dilarang untuk mereka seperti yang dinyatakan di dalam Al-Quran. Mereka memiliki perbedaan pendapat dalam menafsirkannya. Pengikut Kristen mengira bahwa babi tidak termasuk dalam larangan dan mereka menganggapnya halal dalam ijtihad mereka yang rusak. Ini bukan karena babi halal dalam syariat mereka." Ibnu Hajar Al-Asqalani berkata, "Babi dibunuh untuk menunjukkan bahwa babi dilarang untuk dimakan. Ini juga merupakan penghinaan terhadap orang Kristen yang mengaku sebagai pengikut Nabi Isa, tetapi kemudian mereka menganggap halal memakan babi dan menyukainya." Pada dasarnya, Nabi Muhammad memberikan kebebasan kepada umatnya untuk menggunakan bahan-bahan tertentu sebagai obat dalam mengobati penyakit tertentu. Namun beliau melarang penggunaan hal-hal yang diharamkan. Diriwayatkan oleh Abu Darda radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allah menurunkan penyakit dan obatnya, dan Dia telah menetapkan obat untuk setiap penyakit. Maka berobatlah dengan cara medis, tetapi jangan menggunakan sesuatu yang haram." Al-Tibi berkata, "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala
telah menciptakan setiap penyakit dengan obatnya, baik itu halal maupun haram. Oleh karena itu, jangan sekali-kali memilih cara yang diharamkan. Lebih lanjut, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Wa'il al-Hadrami, di mana Thariq bin Suwaid al-Jufri radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai minuman keras. Beliau melarang penggunaannya dan menyatakan kebencian terhadap persiapan minuman tersebut. Kemudian Thariq berkata, "Saya mempersiapkannya sebagai obat." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ini bukanlah obat, melainkan penyakit." Imam An-Nawawi menjelaskan hukum pengobatan yang menggunakan najis dengan mengatakan, adapun pengobatan dengan najis selain minuman keras, maka hal itu diperbolehkan terlepas dari apakah najis tersebut sepenuhnya atau tidak memabukkan. Ini adalah pendapat dalam madhab yang dinyatakan dan diterima oleh mayoritas ulama. Pendapat yang menyatakan bahwa najis selain minuman keras diperbolehkan untuk digunakan dalam pengobatan didasarkan pada hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik. Beliau berkata, 8 orang dari suku Uql datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan memberikan baiat untuk memeluk Islam. Iklim di tempat tersebut, Madinah, tidak cocok dengan mereka, sehingga mereka jatuh sakit dan mengeluh kepada Rasulullah. Beliau berkata kepada mereka, "Tidakkah kalian pergi bersama gembala unta kami dan minum susu unta serta air seni unta untuk obat?" Pengetahuan umum menyebutkan bahwa air seni adalah najis. Dengan demikian, saran Rasulullah untuk mengobati penyakit mereka dengan meminum susu dan air seni unta menjadi bukti pendukung bagi sebagian fuqaha untuk menetapkan bahwa pengobatan dengan najis selain minuman keras diperbolehkan. Dengan syariat tidak ada bahan murni lain yang bisa digunakan. Islam sangat ketat dalam hal-hal yang diharamkan dengan menutup semua jalan yang dapat mengarah pada sesuatu yang haram, baik yang jelas maupun tersembunyi. Namun Islam tidak mengabaikan situasi darurat dan batas kemampuan manusia dalam menghadapi situasi tersebut. Islam membolehkan dalam situasi darurat untuk menggunakan hal-hal yang haram sesuai kebutuhan untuk menyelamatkan diri dari kebinasaan. Misalnya, pengobatan yang diproduksi dari bahan-bahan yang haram diperbolehkan dalam pengobatan jika direkomendasikan oleh dokter terpercaya dalam keyakinan dan praktik agama mereka serta keahlian mereka. Dan terbukti tidak ada obat yang halal lain yang dapat diambil pada saat itu. Maka dapat disimpulkan bahwa kedatangan Nabi Isa antara lain membuktikan kebenaran ajaran Rasulullah ketika beliau mematahkan salib dan membunuh babi untuk menolak keyakinan orang-orang Kristen. Tidak dijelaskan secara rinci dalam syariat apakah semua babi akan dibunuh atau hanya sebagian dari mereka, mengartikan pembunuhan babi oleh Nabi Isa sebagai larangan yang mutlak terhadap penggunaan babi untuk tujuan medis, bahkan dalam situasi darurat, adalah salah. Secara ilmiah, daging babi dianggap berbahaya karena adanya potensi infeksi cacing pita. Namun demikian, seiring perkembangan zaman, kasus cacing pita pada daging babi mulai berkurang. Salah satu cara yang bisa dilakukan untuk mencegahnya yaitu dengan cara memasak daging sampai benar-benar matang. Namun, daging babi juga beresiko menyebabkan infeksi parasit sehingga tidak boleh dikonsumsi mentah atau setengah matang. Agar tidak terkena infeksi dari parasit, daging babi harus dimasak hingga benar-benar matang. Hal ini kemudian menjadi pembeda antara daging babi dan daging sapi, di mana daging sapi bisa dimakan setengah matang atau mentah, sedangkan daging babi tidak bisa. Namun seiring kemajuan teknologi, argumen tentang cacing pita dalam daging babi jadi sangat mudah untuk dipatahkan. Para ahli mulai menemukan cara agar cacing pita bisa hilang dari daging babi, yakni dengan menerapkan pengolahan dan pensterilan daging yang baik. Lantas, adakah penjelasan ilmiah lain kenapa daging babi bisa diharamkan? Ada banyak fakta ilmiah yang menjelaskan akibat buruk memakan daging babi. Salah satunya adalah struktur DNA daging babi memiliki kemiripan dengan struktur DNA manusia, baik struktur internal maupun struktur DNA kulit luarnya, sehingga tidak heran apabila daging babi sering digunakan sebagai pengganti anatomi manusia dalam praktik mahasiswa kedokteran. Kesamaan struktur tersebut membuat daging babi sulit dicerna oleh proses metabolisme tubuh manusia. Di sisi lain, babi adalah binatang yang memiliki air seni yang melimpah,
sehingga air seni tersebut masuk ke dalam darah, bahkan mengotori dagingnya. Akibatnya, bau daging babi sedikit lebih amis dibandingkan dengan daging sapi atau hewan lainnya. Selain itu, kandungan asam urat pada daging babi juga lebih besar jika dibandingkan dengan hewan lain. Jika dikonsumsi, asam urat akan menjadi sampah dalam darah. Asam urat sendiri terbentuk dari akibat metabolisme yang tidak sempurna yang diakibatkan oleh kandungan urin dalam makanan. Secara normal, senyawa ini dikeluarkan sebagai kotoran dan 98% asam urat dalam tubuh dikeluarkan melalui urin dan dibuang melalui air seni. Kisah penciptaan babi juga memiliki keterkaitan dengan sejarah penciptaan tikus dan kucing. Penjelasan mengenai hal ini dapat ditemukan dalam buku yang berjudul Kisah Penciptaan dan Tokoh-Tokoh Sepanjang Zaman, karya Syekh Muhammad bin Ahmad bin Ilyas. Menurut cerita tersebut, pada masa Nabi Nuh alaihi salam, bahtera Nabi Nuh juga memuat berbagai hewan, dipenuhi dengan kotoran hewan yang menumpuk. Para penumpang bahtera melaporkan kepada Nabi Nuh mengenai kondisi tersebut. Sebagai jawaban atas keluhan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan wahyu kepada Nabi Nuh untuk memeras ekor gajah. Setelah mengikuti perintah tersebut, dari hasil pemerasan muncul babi jantan dan babi betina. Hewan-hewan babi ini kemudian mulai membersihkan kotoran-kotoran di bahtera dengan memakan kotoran tersebut. Namun keajaiban tidak berhenti di situ. Suatu ketika, babi tersebut tiba-tiba bersin, dan dari bersin tersebut Allah menciptakan tikus jantan dan betina. Tikus ini berkembang biak dengan cepat, dan kawanan tikus mulai menggigit dan merusak kayu-kayu di bahtera. Para penumpang bahtera melaporkan masalah ini kembali kepada Nabi Nuh. Menanggapi laporan tersebut, Nabi Nuh kemudian memerintahkan untuk menghadirkan kawanan kucing yang akan memangsa tikus-tikus tersebut. Peran kucing dalam mengendalikan populasi tikus ini menjadi awal mula hubungan antagonis antara keduanya. Hingga saat ini, konflik antara tikus dan kucing yang sudah berlangsung lama bisa ditelusuri kembali ke kisah awal penciptaan mereka di masa Nabi Nuh alaihi salam. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.